merdeka. Barak militer adalah tempat untuk Anda semua. Banyak sekali pro kontra yang terjadi di masyarakat, baik dari perorangan maupun sebuah lembaga bernama KPAI. Gue termasuk orang yang cukup lama merenungi tentang program ini, baik sisi positif maupun dampak yang mungkin dihasilkan. Memang banyak dukungan dari masyarakat termasuk gue, dan pada akhirnya gue malah justru curiga menduga bahwa program ini merupakan embrio atau tes ombak yang dilakukan oleh Prabowo melalui Deddy Mulyadi. Seperti kita tahu, mereka dari partai yang sama dan juga punya gaya kepemimpinan yang mirip-mirip. Gue berpikir cukup lama sampai akhirnya gue ingat satu hal, sesuatu yang sudah lama kita lakukan dan menjamin bahwa gerakan atau program ini tidak jatuh menjadi program wajib militer. Kita akan bahas di video ini. Oke, yang pertama gue mau bahas dari sisi positifnya dulu ya. Seperti yang gue bilang di awal, bangsa kita terlalu banyak dicekoi masalah HAM. Memang kita merasakan euforia yang sedemikian hebat pasca reformasi, di mana 32 tahun bangsa ini dikungkung haknya. Dan kemudian justru hari ini gue menilai terlalu berlebihan kita menggandrungi HAM sampai akhirnya menjadi bangsa yang kayak blinger dan lupa tentang adanya kewajiban asasi manusia atau yang umum disebut sebagai aspek moral dan etik. Anak-anak kita semakin kurang ajar, kita akui saja. Banyak kenakalan anak yang hari ini justru mengarah kepada tindak pidana dan kriminalitas. Dan apa yang dilakukan Deddy Mulyadi untuk mendisiplinkan hal tersebut mendapatkan kritik dari KPAI. Begini, KPAI adalah komisi atau badan yang dibentuk untuk mengawal hak-hak anak. Hak-hak anak sendiri disahkan pada tahun 1989 di Convention on the Right of the Child oleh PBB. Nah, dari 10 hak utama hak anak ini, satu yang sering dijadikan senjata oleh KPAI yaitu jaminan perlindungan anak dari diskriminasi dan kekerasan. Bagi gua, narasi anak nakal yang kemudian oleh KPAI dikritik karena Gubernur Jawa Barat bahkan mengeluarkan narasi anak nakal dalam surat edarannya, itu merupakan bentuk diskriminasi. Bagi gua, diskriminasi adalah perilaku mencela sesuatu yang melekat pada diri kita, suku, agama, ras, dan golongan, di mana seorang anak tidak bisa memilih dia dilahirkan dalam golongan kaya atau miskin, agamanya apa, dari suku apa. Ketika sesuatu itu dikritik, itu yang namanya diskriminasi. Tapi nakal adalah sebuah perilaku yang dipilih, dipelajari, dan sebenarnya bisa dihilangkan. Sehingga gue memandang nakal bukan merupakan bentuk diskriminasi. Dan yang kedua, kekerasan. Gue adalah orang yang juga merasakan pendidikan semi militer di Paskibra waktu itu, dan durasinya cukup lama karena melalui proses karantina, dan gue sama sekali tidak merasakan adanya kekerasan. Kekerasan dalam hal ini adalah melukai atau menyakiti, baik secara verbal maupun non verbal. Memang butuh ketegasan dalam membentuk perilaku disiplin, dan pendidikan di semi militer bagi gue justru membentuk mental yang kuat, tough dalam menghadapi kehidupannya kelak. Jika dibentak-bentak itu merupakan bentuk kekerasan verbal, lalu bagaimana dengan perilaku perundungan, bullying yang terjadi di sekolah-sekolah yang selama ini bahkan dilakukan oleh temannya sendiri, atau perilaku ospek yang bahkan beberapa kampus punya sejarah kehilangan nyawa mahasiswa barunya karena perilaku seperti ini. Bukankah seharusnya KPAI lebih concern untuk membentuk ekosistem pendidikan yang menjamin tidak adanya perundungan daripada mengurus hal yang seperti ini? Dalam hal ini, gue juga menolak bahwa program tersebut merupakan pelanggaran kekerasan terhadap anak. Tetapi pada akhirnya gue justru mencurigai satu hal, menduga satu hal. Ya, sebagai manusia kita harus berpikir kritis. Apakah di balik ini semua ada sebuah visi untuk menghadirkan program wajib militer ke bangsa Indonesia? Karena seolah-olah masyarakat sekarang sedang digiring bahwa pendidikan ala militer ini membentuk karakter masyarakat atau anak yang baik. Gue curiga seperti ini karena hal ini dilakukan oleh institusi TNI. Lalu pendidikan karakter seperti apa yang bisa menjamin bahwa
hal ini tidak mengarah kepada pembentukan asumsi publik tentang kehadiran proyek wajib militer. Gue berpandangan bangsa ini sebenarnya punya satu wadah yang sudah lama dilakukan, tapi memang akhir-akhir ini pasca Covid frekuensinya berkurang, yaitu Praja Muda Karana atau Pramuka. Oke, gue tahu kalau Pramuka kita sedang tidak baik-baik saja, kalah keren dengan banyak Pramuka di luar negeri sana. Cuman gue tekankan di sini di 3 poin, dengarkan baik-baik supaya kalian nggak salah paham. Yang pertama kita lakukan adalah mentransformasi Pramuka kita secara utuh, mereformasi Pramuka sehingga Pramuka menjelma menjadi sebuah wadah yang lebih kekinian dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, memfokuskan Pramuka terhadap kegiatan-kegiatan yang menumbuh kembangkan sikap bela negara, penajaman karakter kebangsaan, dan juga problem solving misalnya. Jadi secara besar Pramuka kita harus dirombak. Ada banyak contoh pramuka di luar sana yang berkembang sangat baik. Lalu yang kedua poinnya adalah menjadi pembatas antara kehidupan militer dan kehidupan sipil. Artinya begini, pramuka ini sudah jelas strukturnya dari pusat sampai ke daerah, ada kuarcap di situ, bahkan lebih bawah lagi di sekolah-sekolah, dan tidak terafiliasi dengan TNI maupun Polri. Walaupun dalam prakteknya nanti TNI masuk, setidaknya kegiatan apapun itu dipayungi oleh payung pramuka, sehingga jelas posisinya bahwa ini adalah gerakan sipil, walaupun nanti dibantu oleh TNI, Polri, atau yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga, merupakan bentuk langkah mitigasi. Jadi ketika pramuka ini benar-benar dibuat secara presisi dari awal sejak usia SD, ini merupakan langkah mitigasi. Jadi daripada mengirimkan banyak anak nakal ke barak militer, lebih baik mencegahnya secara dini melalui pramuka. Jadi jangan hanya pramuka itu tepuk pramuka, tali temali, kebah. Aktifkan kembali pramuka, transformasikan pramuka, fokuskan kepada pendisiplinan atau pembentukan karakter anak. Setidaknya itu adalah langkah konkret. Ini juga catatan kepada pemerintah pusat yang selama ini berkuar-kuar tentang revolusi mental, tapi pramuka kita semakin lama semakin tidak eksis. Nah, paling enggak itulah pandangan gue bagaimana kita memitigasi perilaku nakal anak dengan mengaktifkan kembali pramuka. Sekian video dari gue. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Merdeka.